hidup doa pujian penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini kami kembali datang bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami undang Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami mulai di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Ini saatnya kita akan memuji Tuhan. Pasukan Kristus siap. Yes, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita akan nyanyi pujian ini bersama-sama yang menjadi Tuhan. Sama-sama ya adik-adik. Yang menjadi Tuhan kita, Yesus namanya.
akan siapkan hati kita akan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. How I love you Lord, I love you Lord, with all of my heart. I love you Lord, how I love you Lord, I love you Lord.
Kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih buat Bapak kami yang baik. Hari ini Tuhan, kami kembali mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau hadir bersama kami Tuhan, mengajari kami lewat firman Tuhan. Berkati hati, telinga, bahkan pikiran kami Tuhan, biar semuanya hanya tertuju untuk Tuhan dan kami boleh mengerti maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji namamu. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Doa kakak semua adik-adik baik-baik saja ya. Nah, firman Tuhan hari ini berjudul nomor 1. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Hagai 1 sampai Hagai 2. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, coba lihat ini. Ini benda apa ya? Ini celengan kak. Ya benar sekali. Ini adalah sebuah celengan. Celengan itu apa sih kak? Celengan itu adalah tempat untuk menabung uang. Siapa adik-adik yang suka menabung? Saya kak. Saya kak. Saya. Nah, kakak mau tanya lagi nih. Kalau uang-uang ini dimasukkan satu persatu ke dalam celengan ini, uang yang terkumpul tambah banyak atau tambah sedikit? Seharusnya tambah banyak sih kak. Mari kita coba ya. Yuk kita masukkan satu persatu uang yang tadi. Kita masukkan lagi ya, biar banyak uang kita. Kita masukkan lagi. Kita masukkan lagi, yuk. Setelah itu, yuk, kan uangnya sudah banyak nih kita masukkan. Sudah terkumpul banyak nih uangnya. Yuk kita lihat yuk, uangnya udah banyak nggak ya? Tapi loh adik-adik, uangnya sudah tidak ada. Hah? Uangnya tidak ada karena jatuh dan diambil orang. Karena celengan ini terbuka bagian bawahnya. Nah adik-adik, kalau mau nabung seperti itu pasti sia-sia ya, nggak ada gunanya. Hari ini kakak juga mau cerita tentang beberapa orang yang sangat kasihan sekali. Mereka menderita karena tidak mendahulukan Tuhan, tapi mereka mendahulukan kepentingan mereka sendiri. Mari kita lihat gambar ini. Wah, coba lihat gambar ini. Ini adalah gambar seorang bapak yang sedang menghitung uang. Tapi wajahnya sedih. Kenapa ya? Karena uang yang ditabungnya seharusnya banyak, tapi jadinya tinggal sedikit. Terpakai buat inilah, buat itulah, dan lain-lain yang seharusnya tidak perlu. Contohnya, anak sakit-sakit terus, harus berobat. Sapi atau ternak dicuri. Kaki kesleo, dan harus berobat juga. Dan seterusnya, dan seterusnya. Adik-adik, coba lihat wajahnya. Sedih sekali bapak ini. Ia berpikir uangnya akan bertambah banyak setelah ditabung. Tapi bukannya bertambah banyak, malah ia keluarkan uang lebih banyak untuk keperluan yang tadi. Adik-adik,
Mari kita lihat gambar berikutnya. Lihatlah adik-adik, wajah Bapak ini. Ia menabur banyak, tetapi menuai sedikit. Pohonnya mati semua. Perhatikan adik-adik, seharusnya kalau menabur banyak, hasilnya juga pasti banyak. Inilah yang terjadi dengan tanaman Bapak tersebut. Tanaman terkena penyakit. Bukan hanya orang saja yang bisa kena penyakit, tanaman pun bisa. Tumbuhan yang terserang penyakit akan mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Bahkan terkadang-kadang terdapat pula yang mengalami pertumbuhan tidak normal. Ada juga yang diserang oleh hama. Apa itu hama, Kak? Hama adalah hewan yang biasanya menyerang atau mengganggu tanaman, sehingga tanaman tersebut tidak bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal. Misalnya tikus, ulat, belalang. Wah, penabur ini menjadi sedih. Dan dia bertanya-tanya, apa yang terjadi? Kenapa semua ini terjadi? Adik-adik, sesungguhnya mereka telah berbuat salah kepada Tuhan. Kesalahan itulah yang menyebabkan mereka mengalami penderitaan seperti ini. Apakah kesalahan mereka? Mari kita lanjutkan. Nah, adik-adik, ini adalah Nabi Hagai. Hagai dalam bahasa Yunani berarti girang. Nabi Hagai hidup sejaman dengan Nabi Zakaria dan Maleaki. Nabi Hagai, Zakaria, dan Maleaki adalah 3 orang nabi yang kembali ke Yerusalem dari pembuangan bersama-sama dengan bangsa Israel. Nabi Hagai diutus Tuhan untuk memberitahukan kesalahan orang-orang itu. Beginilah kata Nabi Hagai. Kita baca dari Hagai 1 ayat 7-11. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala usaha. Mereka diberitahukan untuk selalu mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Katakan bersama kakak, mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Sekali lagi yuk, mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan jadi yang nomor 1. Tuhan nomor berapa adik-adik? Tuhan nomor 1. Tuhan Yesus harus jadi yang nomor 1 dalam kehidupan mereka. Apakah mereka bertobat adik-adik? Mari kita lihat. Syukur kepada Tuhan, mereka mengerti dan bertobat. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Dan lihatlah, mereka akhirnya mendahulukan Tuhan dan membangun bait Allah, rumahnya Tuhan. Dan setelah itu, apa yang terjadi ya?
Tuhan kembali lagi menyuruh Nabi Hagai dan berfirman. Kita baca dari Hagai 2 ayat 16 sampai 20. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan, bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Berkat Tuhan turun atas mereka setelah mereka mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Lihatlah Bapak ini bergembira menghitung uangnya yang banyak. Ia menabung dan hasilnya kelihatan banyak sesuai dengan yang ditabungnya karena Tuhan memberkati. Demikian juga dengan Bapak yang menanam tanaman. Bapak ini bergembira melihat tanamannya bertumbuh banyak. Dan pasti nanti memanen hasil yang banyak juga. Karena Tuhan memberkatinya. Nabi Hagai adalah seorang nabi yang telah lanjut usia. Yang bergirang setelah menabur dengan mencucurkan air mata. Ia menuai dengan girang dan bersorak-sorai. Nabi Hagai adalah seorang nabi yang bersemangat menekankan kepentingannya untuk Tuhan, untuk selalu mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepada umatnya. Seperti ayat hafalan kita hari ini, dari Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita ulang-ulangi lagi ya membaca ayat hafalan ini. Kita ulangi ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kakak ingat loh, ada lagunya ayat ini. Yuk, nyanyi bersama-sama yuk. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah padamu. Haleluya. Nah, begitu adik-adik lagunya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pelajari hari ini? Kita belajar supaya kita selalu mendahulukan Tuhan di dalam segala sesuatu. Kakak ulangi lagi. Selalu mendahulukan Tuhan di dalam segala sesuatu. Contohnya Kak, bangun tidur, kita berdoa dulu. Jangan nasi goreng dulu. Jangan main HP dulu, jangan hidupkan TV dulu. Sebelum melakukan segala sesuatu, berdoa dulu. Hari Minggu jangan lupa kita ke gereja atau ibadah dulu. Baru nanti yang mau liburan ke mall atau main ke rumah teman baru bisa. Mau ke sekolah, mau berangkat sekolah, berdoa dulu, jangan lupa. Papa mama juga yang mau bekerja, berdoa dulu minta berkat dan perlindungan Tuhan atas pekerjaannya. Ingat baik-baik, selalu mendahulukan Tuhan di dalam segala sesuatu. Yuk kita akhiri
firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan hari ini. Kami mau selalu belajar untuk melakukan firman Tuhan. Kami mau menjadikan Engkau Tuhan nomor 1 dalam kehidupan kami. Mendahulukan Tuhan di atas segalanya, di atas kepentingan kami, di atas segala aktivitas kami. Tuhan Yesus, ingatkan kami selalu Tuhan untuk melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biar hanya nama Tuhan yang kami tinggikan, yang kami muliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak yang Opa kasihi. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari angkat tanganmu, angkat hatimu di hadapan Tuhan Yesus, dan Opa akan melepaskan berkat dari Tuhan Yesus kepada anak-anak yang Opa kasihi. Mari angkat tanganmu. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapakku, Yesusku, Roh Kudusku. Terima kasih Opa Gede, terima kasih kakak-kakak yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Teman-teman, kita akan jumpa lagi dalam ibadah online selanjutnya. Kita bisa buka di YouTube dan Facebook GBI Gihon Rayon 12. Kami tunggu ya. Sampai jumpa lagi. We love you and God bless you. Sungguh aku